Brazil, ada mana lagi ya? Mana? Arab Saudi, ada lagi yang menjawab mana ya? Argentina. Nah, Spanyol. Sekarang itu Andalusia itu sekarang itu negara nama. Sekarang itu Andalusia itu sekarang itu namanya Spanyol sama Portugal. Jadi sebagian Spanyol sama sebagian Portugal. Makanya di sini. Selamat pagi semuanya. Andalusia itu mana? Spanyol sama Portugal. Sebagian Spanyol sama nah, datangnya Bani Umayyah di Andalusia ini tahu nggak? Dulu Andalusia itu adalah sebuah kerajaan Kristen yang namanya kerajaan Visigot atau bisa disebut dengan kerajaan Gotik. Visigot apa kerajaan apa? Visigot atau Gotik. Nah, dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Rodrik. Raja siapa? Rodrik. Pada saat itu sebelum Islam masuk ke Andalus ini, kita bahas Andalus ya, kita bahas Andalus. Dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Rodrik. Pada saat itu kerajaan Visigot atau kerajaan Gotik itu kerajaannya sedang melemah karena adanya konflik internal di dalamnya perebutan kekuasaan. Akhirnya kesempatan itu digunakan oleh yang namanya Musa bin Nusair. Dia gubernur Afrika Selatan kalau nggak salah. Dia menggunakan kesempatan itu untuk perluasan wilayah Islam. Musa Nusair mengutus yang namanya jenderal pada saat itu. Jenderal ini terkenal banyak. Jenderal ini terkenal pemberani yang namanya Tariq bin Ziyad. Siapa jenderalnya? Tariq bin Ziyad. Jenderalnya para jenderal pada zaman Umayyah. Dengan taktikal perangnya yang mesti menang. Kacau. Nah, terus Musa ini bilang ke Tariq, tolong itu kamu berangkat ke Andalusia, rebutan wilayah daerah sini. Kita lakukan perluasan wilayah Islam. Tariq menjawab, siap. ACC Tariq. Akhirnya Tariq bersama pasukannya sekitar 10.000-7.000 pasukan. Beliau akhirnya menyeberangi yang namanya Selat, yang namanya sekarang Selat Gibraltar atau bisa disebut dengan Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Beliau lewat situ nyeberangi dari Sungai Barat, dari Sungai Afrika. Dia mendarat yang namanya di daratan Andalusia. Nah, di situ gongnya Tariq ini ketika sudah landing di Andalusia, beliau melakukan kilautan, ya. Lautan di sini sudah ada pasukannya Tariq dan Tariqnya. Tariq bilang ke pasukannya, pasukanku, bakalan kapal-kapal sing kita naiki lagi. Pasukannya bingung dong, tapi kita bagaimana? Tariq cuma jawab, bakalan. Akhirnya kapal-kapal yang sudah naiki bersama pasukannya dibakar, bagus, semua tidak bisa sampai. Kapal-kapalnya juga tak enak. Ketika sudah dibakar, Tariq melakukan operasi atau pidato. Di belakang kalian itu adalah lautan, dan di depan kalian adalah musuh. Pilihanmu cuma dua, guys. Pilihanmu cuma dua, guys. Kamu menang dan pilihan kedua mati syahid. Kalau
lagi menyerang yang namanya kerajaan apa lagi? Visigoth atau Gotik yang dipimpin oleh raja siapa? Raja akhirnya perang dalam pertempuran yang namanya Dua JT. Perangnya namanya perang Dua JT. Akhirnya perang dan ya bisa menang akhirnya. Oleh menang akhirnya beliau dan pasukannya menguasai daerah Andalus. Nah pada saat itu kerajaan Visigoth atau Gotik itu memang di dalamnya sudah banyak sekali konflik internal. Terus kemudian masyarakat itu juga mendukung dengan adanya kerajaan Visigoth dari Raja Robert. Terus akhirnya setelah menguasai daerah Andalus sudah ya, nanti Torek sudah menduduki Andalus. Kita balik ke Damaskus. Di Damaskus ini, di wilayah Damaskus ini, wilayah mana? Damaskus. Di Damaskus ini sedang mereka dibantai atau dibullykan daulatnya oleh yang namanya Daulah Abbasiyah. Daulah siapa? Daulah Abbasiyah. Nah, terus keturunan-keturunan Bani Umayyah yang ada di Damaskus itu dibunuh semuanya. Tapi ada seorang anak raja, dia yang gagah, dia pemberani, akhirnya dia melakukan atau melarikan diri ke Andalusia yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Karena dia anaknya raja, dia punya raja Daulah Bani Umayyah. Dia nggak terima Islam. Kamu aku di Damaskus, aku harus mati. Betul. Akhirnya dia dengan keberaniannya, dengan keberaniannya karena dasarnya dia memang jiwa kepemimpinannya dapat dari Bani Umayyah. Akhirnya dia melarikan diri ke Andalusia. Di situ akhirnya setelah tahun 758 itu akhirnya Bani Umayyah dideklarasikan di Abdurrahman Ad-Dakhil ini memproklamirkan dirinya sebagai seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pemimpinnya orang-orang yang beriman. Abdul jadi khalifah. Kalau khalifah itu kan wakilnya Rasulullah di bumi. Kalau Abdurrahman Ad-Dakhil dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang beriman. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini wes, ayo Andalus ini kita jadikan sebagai base camp yang Bani Umayyah juga. Kita buat di sini base camp yang namanya Bani Umayyah di Andalus. Akhirnya beliau memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah sekitar pada tahun 760 sekian lah. Akhirnya jadilah Bani Umayyah di Andalus. Siapa yang berdirinya namanya? Abdurrahman ada. Itu sampai sini masuk ke dalam masa kejayaannya. Singkat ya, itu tidak singkat. Kalau di buku itu kami bilang akhirnya kita bilang singkat. Masa kejayaannya ini siapa namanya ada apa nih? Masa kejayaannya ini diawali dengan adanya pendeklarasian atau memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Tadi kan Amirul Mukminin apa tadi? Pemimpinnya orang-orang. Kalau ini sekarang periode ketiga buku itu dari ketiga nggak salah. Dia memproklamirkan dirinya sebagai khalifah atau putusannya Allah atau perwakilannya Nabi Muhammad. Memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Namanya Abdurrahman An-Nasir atau biasa dikenal dengan Abdurrahman III. Simpel. Siapa yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah? Abdurrahman III. Kalau itu sampai sini di zamannya Abdurrahman III, kemudian lanjut di zamannya Khalifah Al-Hakam II, atau salah Abdurrahman III, Al-Hakam II. Disitulah masa gemilannya, masa keemasannya, masa kejayaannya Daulah Umayyah di Andalus. Ini sudah ada di sini banyak sekali. Itu. Akhirnya pada masa Abdurrahman III, terus Al-Hakam II, di situ masa banyak perpustakaan dan itu melahirkan yang namanya banyak tokoh filsafat, banyak tokoh sastra. Tahu nggak yang saya begini? Alfiah tahu Alfiah? Orang Muhammadun tahu. Orang Muhammadun ini tahu ya? Nah, itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan dari tokoh Bani Umayyah di Indonesia namanya Ibnu Malik. Namanya Ibnu Malik. Namanya Alfiah Ibnu Malik. Dan Alfiah Ibnu Malik itu sekarang ini banyak universitas yang melakukan salah satu jalur masuknya itu namanya Alfiah Ibnu Malik itu. Ada dalamnya di Malang, dia pakai jalur itu masuk. Itu hasil karyanya dari tokoh Bani Umayyah di Andalus. Terus pesawat terbang, tahu pesawat terbang? Tahu. Konsep atau ide tentang pesawat terbang itu dia dari Bani Umayyah di Andalus. Yang mengembangkan pesawat terbang akhirnya bisa jadi seperti ini. Yo, masyarakat dari para tokoh Eropa kemudian BJ. Akhirnya bisa menjadi pesawat yang bisa terbang kemana-mana. Itu konsep awal atau idenya. Ini namanya kalau nggak salah Abbas bin Ilmas. Nah, masa kejayaannya apa? Siapa? Abdurrahman ke? Itu? Dari situ termasuk keemasan juga sampai ya di daerah Paris, di daerah London, daerah London itu, daerah Eropa yang lainnya itu masih gelap, nggak ada pencahayaan. Tapi di Andalus ini sudah terang benderang.
sangat bagus. Dan para ilmuwan Eropa menuntut ilmunya ke Andalus juga. Ke Andalus, beliau dari mereka balik ke Eropa, umat-umat lagi, mengamal lagi. Itu belajarnya di Andalus, belajarnya dengan tokoh-tokoh Bani Umayyah. Baik dong? Akhirnya di Andalus itu perluasan Eropa, ke daerah Madrid, ke daerah Barcelona, ke daerah Granada, ke daerah Sevilla, mana lagi? Barcelona. Bagaimana sebenarnya luas kan wilayah Islam pada saat itu, dan masa ke di emas banyak kesetaraan, banyak umat Islam lagi. Eropa yang lain masih sakti, masih penting. Bila dunia masih ada di Andalus, sudah punya alat, sudah punya teknologi, sudah ada teknologi berapa. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, teknologi yang kita gunakan sekarang itu idenya dari Umayyah di Andalus dan dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Baik dong? Terus kita ke masa runtuhnya. Masa runtuhnya ini ada beberapa alasan. Yang pertama karena adanya konflik internal, perebutan kekuasaan. Terus yang kedua, berdirinya kerajaan-kerajaan kecil yang bisa disebut dengan Al-Mulk Al-Khawaif. Nah, Andalusia itu kan sebuah kerajaan. Di dalam kerajaan itu ada kerajaan-kerajaan kecil. Dan kerajaan-kerajaan kecil itu mereka yang berbintang itu kalau masuk Andalusia itu bahkan yang orangnya ada yang bersekutu dengan kerajaan Kristen mereka. Akhirnya kan di dalam internalnya sudah hancur Andalus ini, kerajaan Andalus ini, akhirnya nyerangnya itu umat Kristen penak ini dalam belum yang karena di dalamnya itu dalam internalnya Andalus itu hancur karena ada kekuasaan, karena adanya korupsi dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya digulingkannya Andalus sebelum habis itu digulingkan oleh ratu yang namanya Ratu Isabella. Dulu ada dua raja dan ratu itu masing-masing saling kuat. Ada yang namanya ratu siapa lagi? Isabella sama Raja Ferdinand. Mereka itu belum nikah sebelumnya, tapi karena adanya untuk menghancurkan yang namanya Andalus, mereka akan menikah dan kekuatan Kristen pada saat itu semakin menguat. Akhirnya Kristen hancur. Mereka umat Kristen yang ada di Andalus itu melakukan yang namanya penjajah. Bukan penjajah namanya Isabella. Reconquista. Apa Reconquista? Ada yang tahu? Ada empat semuanya. Ada yang tahu Reconquista apa? Menaklukkan kembali wilayah Islam oleh umat Kristen. Jadi kan sebelumnya kan dari Kristen, terus direbut sama Bani Umayyah di Andalus di Islam. Nah sekarang Ratu Isabella sama si Ferdinand ini dia pengen merebut kembali karena akhirnya direbutlah. Jadi Bani Umayyah ini di Andalus berkuasa kurang lebih ada yang mengatakan 750 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 900 tahun. Hancur gara-gara adanya konflik internal sama kepentingan kuasa yang bisa dikendalikan. Setelah hancur, Isabella ngomong sendiri ke masyarakat. Kamu kalau pengen hidup di Andalus, pilihanmu cuma dua. Kamu murtad keluar dari agama Islam, sama kalau enggak, kamu keluar dari Andalus. Pilihannya. Akhirnya banyak kan itu nama programnya Ratu Isabella itu Kristenisasi. Jadi simbol-simbol Islam itu dihapus, dihapus semuanya. Terus kemudian buku-buku tentang keislaman juga dibakar habis-habisan. Apa hikmah yang dapat diambil? Meskipun kekuasaan politiknya sudah habis, tapi cahaya ilmunya masih bisa menerangi kita sampai saat ini. Baiklah,
yang Allah ketika Andalus runtuh ya, Allah nggak mau tempat sujud yang ada di bumi ini berkurang. Mana katanya Kak Raymond, Allah nggak mau tempat sujud yang ada di bumi ini berkurang. Akhirnya Allah menciptakan yang namanya Kerajaan Demak Bintoro yang ada di Indonesia. Kerajaan Demak Bintoro itu, Kerajaan Demak itu tahu toh? Pernah dengar kan? Pernah dengar? Kerajaan Demak Bintoro, Allah menciptakan Kerajaan Demak Bintoro karena Allah nggak mau tempat sujud yang ada di bumi ini berkurang. Dan di Kerajaan Demak Bintoro itu banyak sekali ulama-ulama yang besar menciptakan sebuah kitab. Contohnya Syekh Alwi Naqrawi dan lain sebagainya. Kalau di Andalus tadi siapa pencipta Alwi yang tadi? Ibnu Malik. Di Kerajaan Demak Bintoro ada Syekh Alwi Naqrawi. Nah, terus sampai karena terkenalnya cerita Andalus atau kejayaan Islam pada masa Andalus, kalian di TikTok pernah dengar lagu ini nggak? Tahu? 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 Itu akhirnya saking terkenalnya cerita Islam di Andalus, saking jayanya Islam di Andalus, sampai ada yang Syekh Andalus. Ayo sampai sini ada pertanyaan? Ayo.
Sekian kelompok, nanti perwakilan bangunan untuk ini bagaimana caranya ini ya jangan boleh tidak dulu. Nah, ini kan ada mencocokkan. Mencocokkannya ada beberapa dulu ya konsepnya bukan apa. CP mengenai nah perwakilan kelompok mewakilkan dua orang untuk masuk depan. Bebas, kalau cewek-cewek, cowok-cowok perwakilan yang depan.
Pemenangnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 sudah mengumpulkan 30 poin, kelompok 2 2 poin. Silakan kelompok 2 ganti orang. Untuk menjawab ini dan mendapat pertanyaan
ditandai dengan adanya dengan adanya apa? Kebanyakan masyarakat di Andalusia menganut mazhab bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan Islam di Andalusia adalah Arab. Atau sudah jadi otomatis menang loh ini kalau pulang-pulang.
ketua kelasmu. Sebutkan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan pada saat kejayaan Islam di Andalusia. Siapa pendirinya tadi? Abdurrahman Al-Bakhil. Abdurrahman Al-Bakhil. Sekarang kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil pada pelajaran ini? Angkat-angkat dia. Bagi ya. Meskipun banyak rakyat Al-Andalus sudah runtuh, tinggal sisa-sisa bentengnya saja, tapi kita masih bisa melihat ilmu. Contohnya kitab siapa? Kitab Alfi.